Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis sanah lan ing dalam tahun al-hadiyata asyara kang 11 minan nubuwati sangking kenabian, di dalam tahun yang ke-11 dari diangkatnya menjadi nabi. Ijtahada, teman-teman atau serius sapa nabi, fi ardi nafsi ing dalam menawarkan awake nabi, fi ardi nafsihi ing dalam menawarkan awake nabi alal ghabaili atas piro-piro kabilah atau suku, alal ghabaili atas piro-piro kabilah atau suku, menawarkan fi majmihim ing dalam piro-piro tempat perkumpulan al-ghabail, ing dalam piro-piro tempat perkumpulan al-ghabail fil mawasimih Mina wa Arafah, fil mawasimih ing dalam piro-piro musim Mina ing dalam Mina, wa Arafat lan ing dalam Arafah, wal aswaqil masyhurah lan piro-piro pasar yang masyhur, wal aswaqi lan piro-piro pasar al masyhurati kang masyhur opo al aswaq. Wa fi hadhihi sanati lan ing dalam iki tahun, maksudnya di dalam tahun yang ke-11 dari nubuwah, kanah ono kanah dan temu, bukan karena makna ada, tapi ditemukan opo ibtida'u islamil ansor, opo kawitani atau permulaan ibtida'u islamil ansori, opo kawitani masuk Islamnya sahabat Ansor, opo permulaan atau kawitani masuk Islamnya sahabat Ansor. Falakiyah mongko menemukan sopo nabi, falakiyah mongko nemu atau menemukan sopo nabi minhum sangking al-ansor, minhum sangking al-ansor, nabi menemukan dari sahabat Ansor sitata nafarin ing sitata nafarin ing 6 golongan, minal Khazraj sangking suku Khazraj, minal Khazraj sangking suku Khazraj, indal Aqabah ing dalam Aqabah. Fa'amanu moko menyatakan iman sopo Ansor, fa'amanu mongko iman atau menyatakan iman sopo Ansor bihi kalawan nabi, bihi kalawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di tahun yang ke-11 ini ada beberapa kejadian, antara lain bahwa pertama kali masuk Islamnya sahabat Ansor itu di tahun ini, yang ditemukan dari suku Khazraj sebanyak 6 orang. Jadi nafar itu ya golongan, anggaplah orang. Nafar itu sama halnya dengan ashkhos. Wa fi hadis sanah lan ing dalam iki tahun, di tahun ini, di tahun yang ke-11 dari nubuwah maksudnya, qadimah teko
qadimah teko alaihi atas nabi. Jinnun opo jin, ada jin yang mendatangi nabi. Jin itu nasibin kang bongso kota Nasibin. Jin yang ada di kota Nasibin mendatangi nabi. Wahia hale utawi Nasibin Madinatun iku nama kota. Bisyami ing dalam negara Syam. Syam kalau sekarang Syria. Bisyami ing dalam negara Syam, garis miring Syria. Nah, jadi Syam kalau sekarang itu namanya Syria. Banyak orang alim di sana dan kadang ketika ulama bertentangan dengan pemerintah, maka itu ancaman. Apa artinya? Ulama itu bisa jadi sasaran, sehingga ada yang kadang ketika ceramah di masjid terjadi yang namanya bom di Syria. Jin itu jumlahnya wa kanu lan ono opo jin tis'atah nafarin iku 9 orang, 9 golongan. Intinya jumlahnya jin 9. Jumlahnya jin yang mendatangi nabi. Jin ini yang dari kota Nasibin, kota yang ada di Syria, mendatangi nabi, jumlahnya ada 9. Apa tujuannya? Tujuannya fa'amanu mongko beriman sapa jin bihi kalawan nabi, yang dikenal dengan istilah kita jin Islam. Jadi memang ada jin Islam. Bahkan dalam fikih ada seperti ini. Seandainya dalam sebuah daerah akan dilaksanakan sholat Jumat, cuman persyaratannya tidak terpenuhi. Jumlah dari orang yang memenuhi syarat, yang laki-laki, dewasa, bukan musafir, jumlahnya tidak sampai 40. Terus lengkap 40 gara-gara ada jin yang memang pada waktu itu berbentuk manusia terus ikut sholat Jumat. Anggaplah manusia jumlahnya 35. Terus ada jin 5. Yang 5 ini pada waktu itu berbentuk manusia, akhirnya ikut sholat Jumat. Bagaimana? Maka di sana ada khilafiyah. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Itu kok bisa? Nanti kembali kepada usul fikih. Yang mengatakan sah karena jin itu juga terkena khitab. Apa khitab? Khitab itu ya sebuah ketegasan dari Al-Quran dan hadis. Wajib melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama. Berarti ulama yang mengatakan seperti ini, jin juga wajib sholat, jin juga wajib zakat, jin juga wajib puasa. Itu khitab, paham ya? Seperti aqimus sholat, itu khitabnya kepada orang Islam. Kita wajib sholat, khitab, arahan Al-Quran. Orang yang yang terkena khitab dari ayat ini orang-orang Islam yang sudah dewasa, umpamanya yang normal akalnya. Maka karena pada dasarnya ada dua pendapat, ulama ada yang mengatakan jin itu terkena khitab, beban. Artinya apa? Wajib sholat, wajib zakat, puasa dan yang lainnya harus menjalankan syariat. Berarti mengikuti pendapat ini berarti dalam kasus tadi manusia yang sudah memenuhi syarat, yang laki-laki bukan musafir, yang sudah dewasa, normal semuanya, jumlahnya 35, digabung jin 5, berarti menjadi 40, berarti sah. Tapi pendapat yang kedua yang mengatakan jin tidak terkena khitab,
sehingga tidak dosa dan yang lainnya, karena tidak wajib semuanya, berarti tidak sah. Sehingga juga ini dalam masalah bab Jumat. Dalam masalah munakahat juga ada pernikahan. Pendapat yang kuat, pendapat sahih, boleh-boleh saja nikahul jinniyah bil insi wa aksi. Ada jinniyah, jin perempuan, kawin dengan al insi, seorang laki-laki, wa aksi, dan sebaliknya. Nikahul jin, jin laki-laki nikah dengan manusia perempuan. Ini khilafiyah, ulama beda pendapat. Kembali ke tadi, kalau mengatakan kita ikut pendapat yang mengatakan jin terkena hitop, oh boleh, berarti sah-sah saja. Udin kawin dengan jin, itu sah. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, jin tidak terkena hitop, berarti tidak sah. Dalam kasus ini bahwa ada jin jumlahnya 9 mendatangi Nabi. Jin ini dari kota yang ada di Syria, namanya Nasibin, mengikrarkan diri memeluk agama Islam. Berarti ada jin Islam. Paham ya? Jadi itu masalah jin seperti itu. Karena jin itu memang sama dengan manusia. Dulu saya ikut Basul Masail bahwa jin itu sama, bisa muamalah, jual beli, sewa menyewa, tapi sesama jin ya. Dan banyak kisah ulama-ulama kita juga nikah dengan jin kadang. Paham ya? Atau terus ketika kafir tidur, terus mimpi seorang perempuan umpamanya, ujung-ujungnya langsung ihtilam. Apa ihtilam? Mimpi basah. Banyak kasus seorang laki-laki dicintai jin perempuan, atau sebaliknya. Begitu juga banyak kasus ketika kita lewat di sebuah tempat, bahasanya sempat menginjak anak jin sehingga kesurupan, tidak sadar, gila, dan seterusnya. Kenapa? Karena jin itu sama dengan manusia. Seperti itu. Di Madinah ya, di Madinah itu ada namanya masjid jin. Masjid jin. Kenapa? Karena memang Nabi sholat di keadaan masjid kiblatain. Masjid kiblatain itu ketika Nabi sholat di masjid itu, turunlah ayat tentang masalah perpindahan kiblat dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kan dulu kiblatnya apa? Masjidil Aqsa. Dulu kiblatnya ke sana, Masjidil Aqsa. Ketika Nabi sholat di masjid ini, ternyata ada ayat perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa menjadi Masjidil Haram. Itu namanya masjid kiblatain. Ada masjid jin. Itu Nabi sholat di situ, dan memang ada jin yang ikrar masuk Islam dan seterusnya. Ada di Madinah itu. Terus fa'amanu mongko iman sapa jin yang jumlahnya 9 bihi kalawan Nabi, wa zakarah lan menyebutkan hum ing jin Allahu subhanahu wa ta'ala biqouli Bismillahirrahmanirrahim, wa id syarafna ilaika nafarum minal jin al ayat, wa id syarafna lan ing dalem nalaikani berpaling sopo kita ilaika maring sira Muhammad nafaron ing golongan minal jinni sangking jin al ayatah. Ini harokatnya fathah ya, al ayatah. Kalau ada sebuah potongan hadis atau potongan ayat, cara bacanya al ayatah, al hadisah. Contohnya ketika ceramah atau jadi MC, Bismillahirrahmanirrahim umpamanya. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Entah karena enggak hafal atau bagaimana ya. Apa ayah? Istamirul ayah. Teruskan ayat tadi. Maka cara bacanya
al ayatah, atau hadis jadi MC atau mungkin ceramah menyampaikan tentang masalah hikmah nikah umpamanya. Qala Allah taala fi kita hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamanya. Jadi ada sebuah hadis, an-nikahu sunnati faman raiba an sunnati falaysa minni umpamanya. Al-hadisa umpamanya. Anggaplah ketika kita ngambil dalil entah Al-Qur'an atau hadis potongan, maka artinya kita tidak melanjutkan entah karena terlalu panjang, maka cara bacanya al-hadisah atau al-ayatah. Terjemahnya al-ayatah. Nerus nusopo sira al-ayatah ing ayat. Membuang amil yaitu istamirrah. Kalau al-hadisah nerus nusopo sira al-hadisah ing hadis. Itu secara keilmuan ya, secara keilmuan pesantren seperti itu. Wa fis sanah ats-tsaniyah asyarata